Demikian Nabi SAW berjalan sehari, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, sampai hari ke-29. Nabi sendirian di kamar tersebut. Bertepatan, kata Anas bin Malik, bertepatan Nabi jatuh dari kuda, kemudian kaki beliau cedera. Tidak ada yang nemani, istrinya nggak ada yang datang. Dan subhanallah, sakit sendirian. Sedih ya, sakit sendirian. Oh, sakit mungkin dirawat sama istri satu, istri kedua, istri 9, banyak yang rawat. Ini semua istri semua ditinggal, Nabi lagi sakit sendirian di kamar. Ya, itulah kehidupan. Ya, Nabi pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya setelah lewat 29 hari. Setelah 1 bulan, ketika itu bulan 29 hari. Maka turunlah ayatut takhyir. Ya, ayat yang Allah turunkan dalam surat Al-Ahzab, ya. Di mana Allah mengatakan, ya ayuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidul hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna. Saya ingin tahu nomornya. Nomor ayat 28. Surat Al-Ahzab ayat nomor 28. Kata Allah, ya ayuhan nabi, ya, qul li azwajika, wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, in kuntunna turidul hayatad dunya wa zinataha. Wahai istri-istriku, kalau kalian ingin dunia dan perhiasannya, fata'alain, kemarilah. Umatti'kunna, aku akan berikan harta yang aku miliki, masih aku akan berikan kepada kalian. Wa usarrihkunna sarahan jamila, dan aku akan ceraikan kalian baik-baik. Wa in kuntunna turidinallaha wa rasulahu wad daral akhirah fa innallaha 'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Tapi kalau kalian ingin Allah dan Rasulnya dan akhirat, Allah akan siapkan ganjaran yang besar di surga. Kala dua pilihan. Subhanallah. Turunlah ayat takhyir. Ya. Ketika Nabi turun ayat takhyir, Nabi pertama kali datang ke Aisyah. Nabi ingin datang satu-satu istrinya. Karena Allah yang suruh istrimu satu-satu pilih. Pilih dunia atau pilih engkau. Kalau pilih engkau, hidup sederhana. Kalau pilih dunia, silakan cerai, harus cerai. Tidak bisa. Kamu seorang Nabi tidak bisa seperti keinginan mereka. Tinggal pilih. Istri pertama yang didatangi oleh Nabi, yang paling dicintai oleh Nabi adalah Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah cerita, ya. Dia pun masuk. Fabada'a biha, Rasulullah ketemu Aisyah dulu. Aisyah berkata, ya Rasulullah, Aisyah ingat suaminya bersumpah untuk tidak menemui mereka sebulan. Jangan sampai suaminya lupa. Aisyah sayang sama suaminya. Dia berkata, ya Rasulullah, innaka kunta qad aqsamta alla tadkhula alaina syahran wa inna ma asbahta min 29 lailatan audduha addan. Dia Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, engkau berjanji untuk tidak menemui istri-istrimu, tidak menemuiku selama sebulan. Ini hari ini baru 29 hari ya Rasulullah, baru lewat 29 hari. Aku hitung setiap hari ya Rasulullah. Maksudnya, aku ini menghitung hari-hari perpisahan kita. Hari demi hari, sekarang baru 29 hari ya Rasulullah. Belum saatnya aku ketemu dengan kita. Kau sudah berjanji sebulan. Penuhi janjimu. Faqala Rasulullah SAW berkata, asyahru tis'un wa ishruna layla. Bulan ini 29 hari saja. Jadi hari ke-30 Nabi sudah ketemu ya. Mengingatkan ya, Aisyah mengingat. Yang saya menakjubkan, dia berkata, a'udduha addan. Ya Rasulullah, kamu baru 29 hari, aku hitung hari demi hari ya Rasulullah. Kemudian turunlah ayat takhir. Kemudian ayat takhir tadi ayat pilihan. Ya, wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, kalau kau ingin dunia dan perhiasannya, maka kemari, aku kasih sedikit dunia yang aku miliki, kemudian kita cerai baik-baik, tidak apa-apa. Kalau kau ingin Allah dan Rasulnya dan hari akhirat, maka Allah akan siapkan di surga. Siapkan di surga. Maka Rasulullah berkata, ya Aisyah, inni dzakirun laki amran. Ya Aisyah, aku ingin menyebutkan suatu perkara kepadamu. Fala alaiki alla ta'jali fihi. Tidak usah buru-buru kau jawab. Saya akan sebutkan suatu perkara. Kau silakan pilih, tidak usah buru-buru. Hatta tastamiri abawaiki, sampai kau diskusi sama kedua orang tuamu. Jangan ambil keputusan. Nabi sayang, artinya jangan sampai Aisyah kemudian pilih, kita cari aja ya Rasulullah. Kata Nabi, enggak, kau. Nabi juga sayang ya. Tahu-tahu Nabi, Allah alam, mungkin Nabi khawatir kalau Aisyah kemudian kalau dia masih muda, ya udah kita cerai saja ya. Maka Nabi bilang, jangan ambil keputusan sekarang. Diskusi dulu sama kedua orang tuamu. Yang penting jangan dulu ambil keputusan ya. Wahai Aisyah, ada pilihan, Allah suruh saya kasih engkau pilihan, jangan ambil dulu keputusan. Kembali kedua orang tuamu diskusi. Qalat, apa pilihannya? Qalat waqad alima anna abawi lam yakuna ya'muruni bi firaqihi. Dan dia tahu, kata Aisyah, Rasulullah tahu kedua orang tuaku pasti tidak akan memerintahkan aku untuk cerai. Kemudian Rasulullah SAW membacakan firman Allah, ya ayuhan nabi, qul li azwajika in kuntunna turidul hayatad dunya wa zinataha fata'alain
Wahai Aisyah, telah turun ayat kepadaku, Allah berfirman, ya wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kalau kalian ingin dunia dan perhiasannya, maka kemarilah aku akan berikan kesenangan bagi kalian, ummatikunna wa usarrihkunna sarahan jamilan. Aku ceraikan kalian dengan cerai yang baik-baik. Tidak perlu kita bertengkar, tidak perlu cerai baik-baik saja. Ya. Wa in kuntum turidullah wa rasulahu. Tapi kalau kalian ingin Allah dan Rasulnya, wa darul akhirah, dan ingin akhirat, fa innallaha adalil musliminati minkunna ajran azim. Allah akan siapkan di surga ganjaran yang besar. Kata Aisyah, ya Rasulullah, Anda suruh aku pilih bersama Anda atau cerai. Buat apa aku diskusi sama orang tuaku? Tentu aku pilih Allah dan Rasulnya. Ngapain aku diskusi sama kedua orang tuaku ya Rasulullah? Tentu aku pilih Allah dan Rasulnya dan hari akhirat. Subhanallah. Memilih untuk hidup susah bersama Nabi SAW. Setelah Aisyah, Rasulullah pergi ke istri berikutnya. Sampai 9 istrinya. Dan semua jawabannya sama seperti Aisyah. Ngapain kita diskusi? Sudah saya pilih, kita pilih Anda wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan kesalahan istri-istri Nabi tersebut ada hikmahnya, ya. Untuk mengangkat level mereka, karena tidak boleh menemani Nabi kecuali wanita-wanita yang levelnya sangat mulia, yang orientasi mereka bukan dunia sama sekali. Karena demikianlah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya setelah itu Allah muliakan dalam surat Al-Ahzab ayat tadi ayat 28, ya. Kemudian la yahillu lakan nisa, sebentar saya carikan ayatnya. Ayat ke-52. Allah muliakan mereka, Allah mengatakan la yahillu lakan nisa'u min ba'du wa la an tabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhunna illa ma malakat yaminuk wa kana Allah ala kulli syai'in raqiba. Kata Allah, tidak halal bagimu wahai Nabi untuk kawin lagi. Tidak boleh. Cukup 9 ini. Karena mereka sudah melewati ujian, mereka sudah naik level. Tidak boleh kau nikah lagi. Dan tidak boleh kau gantikan mereka dengan perempuan yang lain. Walau ajabatka husnuhun, meskipun wanita lain lebih cantik daripada mereka, tidak boleh. Kata para ulama, ini ayat Allah turunkan untuk memuliakan istri-istri Nabi yang milih hidup susah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah bagaimana kehidupan mereka yang penuh kesederhanaan. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? In kunna lanaral hilal tsummal hilal tsummal hilal. Salasa ahillah fi syahrain wa ma uqida fi buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam nar. Kami istri-istri Nabi, lihat hilal muncul sampai 2 bulan berturut-turut, tidak ada api dinyalakan di rumah-rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. 9 istrinya enggak ada yang masak. Enggak ada yang masak selama 2 bulan. Ma ta'amukum ya umma, apa yang kalian makan? Al-aswadan, korma dan air putih. Subhanallah. Siapa yang kuat hidup bersama seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bayangkan kalau Nabi dapat harta, Nabi bagi-bagi. Istrinya melihat terbiasa suaminya bagi-bagi hartanya. Dan itu berpengaruh kepada istri-istri Nabi. Maka ketika Nabi sudah meninggal dunia, istri-istri mereka adalah orang yang paling dermawan. Lihat Aisyah, kalau kita baca tentang bagaimana kedermawanannya luar biasa. Sampai ketika Aisyah masih hidup saja, ada seorang wanita datang bersama 2 istrinya minta makan dari Aisyah. Aisyah cari, cuma dapat 1 butir korma. Bayangkan di rumah enggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa. 1 butir korma. Kemudian dia berikan kepada wanita tersebut. Itsar, mendahulukan orang lain. Subhanallah, ya. Dapat pelajaran dari suaminya bagaimana dermawan yang luar biasa diterapkan oleh istri-istrinya ketika mereka Nabi masih hidup, apalagi setelah Nabi meninggal mereka tetap menerapkan kedermawanan yang diajarkan oleh suami mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah bagaimana Aisyah radhiyallahu anha hidup di kamar yang sempit. Kalau Nabi ingin bikin rumah besar, Nabi bisa, wong dia kepala negara. Dia dapat ghanimah banyak, hartanya banyak. Kalau dia mau, tapi dia bagi-bagi. Memilih rumah yang sederhana. Ya mungkin entah 4 kali 6 atau berapa ya. Yang Nabi saja sallallahu alaihi wasallam kalau ingin sholat tidak ada space. Harus sholat di depannya Aisyah. Kalau mau sujud, Rasulullah harus sentuh kaki Aisyah supaya Aisyah bisa melipat kakinya sehingga ada space untuk sujud. Oleh karenanya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah kehidupan kita dengan suami, kehidupan anti dengan suami anti, orientasinya akhirat. Hidup cuma sebentar. Ya, ntar lagi ibu udah pada tua, kita juga udah pada tua, entah masih hidup berapa tahun lagi dengan kondisi corona yang tersebar sana sini nggak tahu, ya. Masih orientasinya dunia melulu. Ya. Betapa banyak orang meninggal dunia tidak bisa dia bawa, ya. Ya, bukan saya tidak menyuruh kita zuhud seperti Nabi, kita nggak mampu ya, iman kita lemah, tapi paling tidak orientasi kita jangan dunia. Kita boleh bersenang-senang, tapi ada yang kita sedekahkan, ada yang kita berikan, ya. Ya banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat istri-istri Nabi 2 bulan enggak ada yang dimasak. Ya. Kita alhamdulillah meskipun pandemi kulkas dibuka masih ada Indomie.
Masih ada. Masih ada. Apa kayak masih ada? Masih ada makanan alhamdulillah. Ya, kemudian kantong juga masih ada, ATM alhamdulillah, ATM suami juga kita yang simpan ya masih alhamdulillah ya. Kemudian jangan terlalu sibuk mikirin tas mewah lah, apalah. Ada saatnya kita kalau ada duit lagi kok ya, tapi jangan orientasi kita dunia. Jangan orientasi kita dunia. Kelihatan orientasi seseorang dari tingkahnya, apa yang dia lihat setiap hari, apa yang dia bicarakan setiap hari, itu orientasi dia. Ya, ingat bagaimana kehidupan Nabi yang sangat sederhana. Istri Nabi manusia wanita sangat mulia yang akan menemani Nabi SAW di surga kelak. Lihat bagaimana mereka harus hidup seperti itu. Akhirnya setelah Nabi berikan pilihan semua milih Nabi SAW, maka selesai pemboikotan tersebut, Nabi kemudian hidup kembali bersama istri-istrinya, ke-9 istrinya dengan kesabaran istri-istrinya bersama Nabi SAW.